Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu bersama dengan adik-adik peserta kuliah kerja nyata yang dilaksanakan secara daring atau di rumah. Alhamdulillah hari ini saya dimohonkan kepada adik-adik peserta KKN daring UIN Sumatera Utara kelompok 41. Mereka memohonkan kepada saya agar seluruh kegiatan-kegiatan KKN yang mereka lakukan secara daring tersebut dapat dimasukkan ke dalam channel YouTube saya, yaitu channel Harahap Official. Sebagai dosen di Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara, saya rasa tidak ada alasan saya untuk menolak permohonan adik-adik saya ini, para peserta KKN di kelompok 41 tersebut, karena saya rasa kegiatan-kegiatan mereka itu akan mendapatkan atau akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang akan menonton atau yang akan melihat seluruh kegiatan KKN mereka. Jadi di dalam channel YouTube saya ini nantinya yang biasanya konsentrasi kepada hukum ketenagakerjaan yang merupakan spesifikasi daripada keahlian saya dalam bidang akademis, harus kita pahami bahwa ada kegiatan-kegiatan KKN ini dimasukkan karena merupakan sebuah kewajiban bagi kita bersama untuk membangun daerah dan negara ini secara umum. Semoga kegiatan-kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata daring yang dilaksanakan di rumah oleh adik-adik mahasiswa itu dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti kita akan memunculkan sekitar 31 video YouTube mereka. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ketua kalau ada yang mau disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak dosen pembimbing lapangan daripada KKN DR 41 yang telah memberikan saya waktu untuk kiranya berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap M.Hum yang telah menerima permohonan kami dari kelompok KKN DR 41 atas permohonan daripada untuk memasukkan video-video tugas kelompok maupun individu dari tugas KKN DR kami. Kami ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada Bapak. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan dan masukkan nantinya video ke dalam channel Harahap Official berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk mewakili kelompok KKN DR 41. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh penonton nantinya atau masyarakat yang berkesempatan menonton dari seluruh kegiatan-kegiatan KKN daring yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa, mudah-mudahan dapat mengambil hikmah dan manfaat dalam kegiatan-kegiatan mereka, sehingga semua kegiatan tersebut mudah-mudahan insya Allah nantinya akan membawa manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Tamas Siregar, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dengan kata lain, melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Prinsip syariah, misalnya prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zolim, dan objek yang haram. Sedangkan bank konvensional, keuntungan berasal dari bunga serta dari kegiatan inti operasional bank, berupa pengelolaan nasabah, sebagaimana bank syariah. Bank konvensional juga menetapkan biaya administrasi untuk kegiatan pemberian pinjaman. Proses transaksi serta perjanjian yang terjadi di kedua bank juga menunjukkan perbedaan. Dalam bank syariah, transaksi dilakukan sesuai prinsip Islam. Sementara pada bank konvensional, semua transaksi dan perjanjian berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Di sini saya akan menguraikan akad yang sering digunakan di bank syariah. Yang pertama adalah mudharabah muqayyadah. Apa itu mudharabah muqayyadah? Mudharabah muqayyadah adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal dengan pengelola, di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama. Yang kedua ada akad murabahah. Apa itu akad murabahah? Akad murabahah adalah akad jual beli di mana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Jenis dan jumlah barang dijelaskan dengan rinci. Barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur atau mencicil. Yang ketiga ada akad musyarakah. Apa itu akad musyarakah? Akad musyarakah adalah akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu. Sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu dari mereka. Akad ini diterapkan pada usaha yang sebagiannya dibiayai oleh lembaga keuangan, sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah. Selanjutnya, bagaimana sih dampak COVID-19 ini terhadap perbankan syariah Indonesia? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga, tetapi beroperasi dengan sistem bagi hasil dan margin. Apakah dengan adanya pandemi COVID-19 ini, perbankan syariah akan tetap survive atau sebaliknya malah akan runtuh? Pengamat ekonomi syariah yang juga pendiri Karim Consulting, Adi Warman Karim, menyampaikan kondisi industri bisa memburuk lebih dulu daripada industri bank konvensional. Bank syariah bisa kena hit lebih dulu dari konvensional. Kondisi pandemi bisa mengurangi daya saing bank syariah dan masyarakat memindahkan dananya ke bank konvensional. Secara umum, tantangan di bank syariah saat pandemi COVID-19 yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah. Adi Warman memprediksi bank syariah akan mulai tertekan pada Juli 2020 dan Agustus pada puncaknya. Pada bulan tersebut, bank syariah kehilangan pendapatan dari pembiayaan bagi hasil karena nasabah memasuki periode gagal bayar bulan keempat dan kelima. Dengan pendapatan turun, maka kurang daya saing bagi hasil simpanan menurun, lebih kecil, jadi bank konvensional lebih menarik. Tantangan lainnya adalah likuiditas yang tidak merata di industri. Sejumlah bank bisa menikmati kelebihan likuiditas dan lainnya. Adi Warman menyarankan adanya kebijakan regulator untuk pemerataan likuiditas di industri. Selain itu, ia menyebut dua opsi solusi merujuk pada kondisi krisis 1998 dan 2008. Saat itu, bank-bank syariah melakukan konversi pembiayaan dengan akad murabahah menjadi pembiayaan dengan akad musyarakah dan mudharabah. Konversi akad ke yang sifatnya bagi hasil itu sempat dilakukan saat krisis dulu. Setelah melewati bulan Agustus yang paling krusial, ia meyakini industri perbankan syariah bisa kembali normal dan akan memiliki lanskap bisnis baru.
Ia menyarankan industri untuk bergotong royong saling menopang saat menghadapi pandemi COVID-19. Saatnya berpikir kreatif, cerdas, dan jangan menyerah. Manfaatkan segala celah dan kebijakan yang ada. Misal, dengan memanfaatkan berbagai kanal untuk pemasaran produk perbankan yang sama, pemanfaatan teknologi, membeli entitas baru atau mencari investor. Adi Warman menyampaikan, di masa saat ini banyak investor yang sedang mencari bank untuk diskuisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.